Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah ya kita diberikan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan nikmat tersebut, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, melakukan amal-amal soleh, kemudian juga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ya. Yang ini semua tentu tidak lepas dari pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, kepada para sahabatnya, dan juga umatnya yang istiqomah senantiasa mengikuti beliau hingga akhir kelak. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim li al-imam al-hafiz al-faqih Abil Faraj Abdurrahman ibn Syihabuddin atau yang terkenal dengan al-imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan atau membacakan ya yang berkaitan dengan muqaddimah dari hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Kita sudah sebutkan ya bahwasanya Islam itu dengan dua makna sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya. Ada Islam yang bermakna umum yaitu bimakna istislamu lillahi bitauhid ya wal inqiyadu istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ah ya. Istislamu lillahi bitauhid inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian wal bara'atu anisyirki wa ahli yaitu artinya menyerahkan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Itu makna Islam secara umum. Kemudian mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan berlepas diri. Ya, berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan juga pelaku-pelakunya. Artinya kita tidak eh, beriman ya kepada tagut apapun yang disembah selain Allah, kemudian berlepas diri kepada pelakunya. Dan Islam makna am ini ditunjukkan oleh banyak dalil ya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai kalian semua yaitu muslim. Para nabi-nabi terdahulu disebut mereka adalah muslim. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Nabi Ibrahim dengan sebutan muslim ya. Walakin kana hanifan musliman, maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu kata Allah bukanlah yang beragama Yahudi dan bukan juga agama Nasrani, akan tetapi beliau
merupakan hanif, ya, lurus bertauhid. Kemudian beliau juga merupakan muslim, ya. Wala walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah orang-orang yang musyrik. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak cucunya, ya. Nabi Yakub, Nabi Ishak, ya. Kemudian Nabi Ismail, begitu juga anak cucu Nabi Yakub, ya, alaihi wassalatu wassalam, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu Allah sebutkan mereka merupakan muslim, ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya dan juga Nabi Yakub, wahai anak-anakku, Allah telah memilih untuk kalian agama ini, yaitu sebuah akidah, keyakinan yang wajib dianut, yang wajib dipegang, yang wajib diimani dan dilaksanakan konsekuensinya, yaitu Islam. Ya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal melainkan kalian di atas agama ini, agama Islam. Nah, kemudian Islam bermakna khas, Islam bermakna khusus, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin." Nah, pada hari ini kata para mufassir, yang dimaksud hari ini dalam ayat tersebut yaitu surah Al-Maidah ayat 3, hari Arafah, hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW berhaji, yang disebut dengan haji wada, ya, haji perpisahan atau haji terakhir sebelum wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat tersebut pada hari Arafah, di tanah Arafah, ya, ketika Rasulullah SAW sedang berhaji. Allah sempurnakan untuk kalian, untuk Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, para sahabat dan juga pengikutnya, ya, sampai hari kiamat, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Jadi Allah sempurnakan nikmat dunia, nikmat lahir gitu, nikmat batin, dan juga nikmat agama, ya, nikmat lahir dan batin Allah sempurnakan. Kemudian waraditu lakumul Islam dan aku ridhoi bagi kalian Islam untuk kalian. Maka Islam di sini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Islam, agama Islam yang kita kenal sekarang, agama Islam yang kita anut saat ini, Islamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari akidah, keyakinan, ibadah, atau muamalah, ya, atau akhlak yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah kepada Allah dengan agama yang Allah ridhoi melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Agama Islam di mana kita beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, beriman kepada Allah, dan mentaati perintahnya dengan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fa in hajuka fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum." Jika mereka menentangmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikutiku pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya aslam tu wajhiya lillah, artinya aku Islam, ya, aku beragama Islam. Jika kalian menentang dakwaku, wahai manusia, ya, wahai orang musyrik, ya, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya,
maka aku muslim. Ya. Eh, Kemudian Allah berfirman, wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiina aslamtum, katakan Muhammad SAW kepada ahli kitab dan orang-orang ummi, orang-orang yang tidak diberikan kitab, yaitu aslamtum, kalian mau masuk Islam enggak? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika kalian masuk Islam, kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk Islam maksudnya bukan lagi Islam secara umum, tapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sekarang ya. Kemudian wa in tawallau fa innama alaikal balag. Jika mereka berpaling dari ajaranmu Muhammad, ya dari dakwah Rasulullah SAW, jika mereka nggak mau masuk Islam, kemudian Allah mengatakan sungguh mereka telah menyimpang, ya, mereka telah berpaling. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah melihat melihat terhadap perbuatan hamba-hambanya. Itu di dalam surat Al-Imran ya. Ayat ke berapa itu? Ayat ke 20 atau 21 ya. Boleh dibaca, fadal. Dibacakan, kayaknya ayat itu belum dibacakan pada pertemuan yang lalu ya. Eh, Surat Al-Imran ya, Ya, ayat ayat ke 21 mungkin Kang Teh, atau, atau sebelumnya. Nah, fadal em, ditampilkan di layar ya, eh, mushafnya. Surah Al-Imran ayat ke-20. Nah, ayat ke-20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Nah, ada terjemahnya nggak itu Kang Zee? Fadal. Bentar, Ustaz. Baik. Nah, Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah atau menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang taat diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dengan jelas ya apa yang harus disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia semuanya ya, semua agama apapun itu, orang manapun ya, punya keyakinan apapun, wajib dia masuk Islam supaya dia selamat. Karena tidak ada jalan hidayah, jalan keselamatan kecuali apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Fa in hajjuka," jika mereka membantahmu, menentangmu ya, mendebatmu, fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah mengislamkan diriku. Ya, maksudnya aku menyerahkan diriku, wajahku hanya untuk Allah. Ini sama seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fatiris samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku menyerahkan diriku hanya kepada Allah. Aku Muslim wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutin pun
mengikutiku pun muslim. Dan alhamdulillah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya kita muslim ya. Kemudian wa kullil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum, katakan kepada ahli kitab dan kepada orang-orang ummi. Orang-orang ummi itu buta huruf artinya bukan orang yang nggak sekolah ya. Maksudnya orang-orang yang belum pernah mendengar Alkitab sebelumnya. Ya, orang-orang seperti orang orang Quraisy ya, mereka tidak pernah mendengar tentang kitab sebelumnya. Tetapi bukan berarti mereka bodoh gitu. Mereka pinter-pinter. Cuman mereka belum diturunkan Alkitab dan tidak tahu tentang Alkitab. Aslamtum, maukah kalian masuk Islam? Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Jika kalian Islam, sungguh kalian akan telah mendapatkan hidayah. Ya, maka ini jelas ya dalil dari petunjuk dari Allah supaya manusia mendapatkan hidayah, wajib dia masuk Islam. Wajib dia belajar tentang Islam ya. Wajib dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia dapat hidayah. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa inna ma alaikal balag, sungguh tugasmu Muhammad SAW hanya menyampaikan. Naam, ya Rasulullah SAW bukanlah pemberi hidayah yang memberikan taufik menggerakkan hati orang untuk beriman, bukan. Nabi hanya menjelaskan tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, yaitu wahai Muhammad ya SAW, sampaikan apa yang datang dari Allah. Ya, risalah yang datang dari Allah. Risalah tentang Islam ini sampaikan kepada manusia. Adapun hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Dalam ayat lain ya Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya itu lapang menerima Islam. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba yang Allah menginginkan kebaikan. Ya Allah lapangkan kita menerima Islam. Sebaliknya, waman yurid an yudillahu, siapa yang Allah tidak ingin memberikan hidayah kepadanya, ya, siapa yang Allah ingin sesatkan, ya ja'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah akan jadikan dadanya sempit, ya, seakan-akan seperti dia naik ke atas langit. Enggak apa begitu sempit ya. Enggak mau ya, artinya dia enggak menerima Islam ya. Wallahu basirum bil ibad. Allah melihat hamba-hambanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad di tangan Allah, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah mendengar tentangku dari salah seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani. Maksudnya, tidaklah mereka sudah mendengar tentangku, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, baik dia Yahudi atau Nasrani atau yang selain mereka ya. Mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW dan mereka tahu apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu agamanya, agama Islam dan ajaran yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh ya. Summa yamutu. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah mereka mendengarku, mengetahui tentang kerasulanku dan apa yang aku bawa itu Islam. Kemudian orang tersebut mati, meninggal. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Kemudian dia tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa ya, dengannya. Ila kana min ashabin nar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, melainkan orang tersebut sebagai penghuni penghuni neraka ya. Maka di sini sangat jelas ya bahwasanya
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syarat seseorang untuk masuk surga wajib dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah kemudian eh, Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam seperti apa? Maka hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi rahimahullah taala ya, yaitu hadis juga yang disyarah oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala dalam kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan Islam yang dibawa Nabi SAW. Jadi hadis ini merupakan penjelasan tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Naam, kita bacakan lagi hadisnya ya, yaitu hadis yang ketiga. Tafadhal mungkin ada ada hadisnya Kang Zai diperlihatkan ya hadis ketiga yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Oh, apa? Mic-nya belum dibuka. Nah, Baik. barakallahu fikum. An Abdullah ibni Umar ibni Khattab qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa saumi Ramadan. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan dan berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Demikian Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Naam ya. Maka Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antaranya nanti ya Imam Ibn Rajab akan menyebutkan tentang bangunan ya keimanan ya atau semakna dengan Islam yang sudah kita sebutkan pada hadis yang lalu ya hadis kedua bahwa makna Islam dan makna iman itu jika dia bersama maka memiliki makna yang berbeda, jika dia menyendiri berarti iman itu adalah Islam, Islam itu adalah iman. Dia ada akarnya, ada pondasinya, kemudian dia ada bangunannya yang semua itu merupakan eh, bagian dari makna iman dan juga makna Islam. Di sini Rasulullah SAW ya, dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Kata Nabi SAW, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam seperti apa? Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah syahadatain, ya, syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu syahadatain. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajil bait, melaksanakan haji di Baitullah, di Ka'bah. Dan yang kelima, shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Naam, ya. Rasulullah SAW menyebutkan bangunan Islam ya. Dan sudah kita bacakan ya mukaddimah yang dibawakan Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala. Beliau mengatakan ya bahwasanya eh, wal muradu min hadal hadis, yang dimaksud dari hadis ini annal islama mabniun ala hadhil khams, ya hadhil khams,
bahwa agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi ini. Fahiyya kal arkani wad da'aimi li bunyani. Dia diibaratkan seperti rukun dalam sebuah bangunan. Apa bahasa tiang ya dalam sebuah bangunan. Jadi bangunan itu harus ada tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya, roboh bangunan itu ya. Eh, Kemudian beliau melanjutkan ya, beliau membawakan riwayat yang diriwayatkan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, ya, maksudnya beliau menukilkan sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Marwazi dalam Kitabus Shalah, dalam lafaz lain ya hadis ini berbunyi bunyal Islamu ala khamsi da'aim. Islam dibangun di atas 5 pondasi, ya, 5 asas. Maka disebutkan eh, hadis ini. Kemudian di sini jelas ya, kita mengetahui seseorang itu muslim, yang pertama ya dia syahadat. Dia mengucapkan kalimat syahadatain, kemudian dia mengimaninya dan dia mengakuinya ya, mengimaninya dan memahami konsekuensi dari syahadatan yang sudah dia ucapkan tersebut. Kemudian kita juga mengenal seorang muslim dengan sholatnya. Ya, dia melaksanakan sholat. Ya. Apabila kita masuk ke suatu wilayah, kita akan tahu wilayah ini wilayah muslim atau enggak dengan syiar ini, dengan syiar sholat. Apabila terdengar azan 5 kali sehari, maka kita sudah pastikan, Alhamdulillah, ini adalah wilayah kaum muslimin. Karena azan berkumandang dengan lantang ya, 5 kali sehari. Tetapi apabila kita masuk ke suatu wilayah, ya, kita tidak mendengar azan, maka kita pun bertanya-tanya, apakah ini wilayah kaum muslimin atau bukan? Ya, tidak dikumandangkan azan, ya, tidak didirikan sholat di sana jelas ya. Dan terbukti ya, negeri-negeri kaum muslimin, alhamdulillah ya, dengan mudah kita melaksanakan sholat karena panggilan itu disuruhkan di setiap waktunya ya, 5 waktunya itu. Apabila kita pergi misalkan ke Indonesia, alhamdulillah ya, di mana-mana ketika waktu masuk waktu sholat itu dikumandangkan panggilan sholatnya itu panggilan azan, maka ini adalah Islam, ini adalah Muslim. Begitu juga ya ketika kita datang misalkan eh, ke Malaysia misalkan, maka dengar di sana azan, maka ini wilayah kaum muslimin. Begitu juga kita pergi misalkan ke Pakistan, dengar azan, maka ini wilayah kaum muslimin. Kita pergi ke apa misalkan Bangladesh ya, terdengar azan, oh ini kaum muslimin. Atau kita pergi ke Afrika, ke misalkan ke Mesir ya, atau ke daerah-daerah misalkan di Libya atau di Ghana lah, di Ghana misalkan. Kita dengar ada azan, oh ini wilayah kaum muslimin. Mudah gitu membedakan mana wilayah kaum muslimin, mana yang bukan kaum muslimin. Apalagi kalau ke Jazirah Arab, sumber Islam atau tempat tempat pusatnya agama Islam disebarkan ya. Kita pergi ke misalkan ke Yaman atau kita pergi ke Bahrain, ya, ke Qatar, ke mana? Ke Abu Dhabi atau ke Jordan ya, atau ke Saudi Arabia itu sudah sangat jelas ya. Kita pergi juga ke Turki misalkan, itu pun dikumandangkan azan, maka ini jelas. Tapi kalau kita pergi ke suatu wilayah ya yang tidak dikumandangkan azan, ya, kalaupun sholat ya kita sholat apa namanya mencari komunitas untuk sholat ya seperti ke beberapa wilayah di Eropa ya, ke Jerman misalkan, ke Inggris, ke Amerika atau yang lainnya ya, ke Prancis. Mungkin tidak akan kita dengarkan lantunan azan setiap hari ya, 5 waktu.
Kalaupun sholat, ya kita kaum muslimin mereka sudah punya komunitas masing-masing. Benar kan seperti itu ya, yang berada di sana ya. Eh, Mereka tidak dibebaskan untuk melantunkan azan ya, mendirikan sholat dibolehkan, tapi tidak boleh apa namanya azan dikumandangkan, apalagi 5 waktu ya, 5 kali sehari. Subhanallah ya, Nabi SAW menjelaskan ini syiar Islam ya. Selain syahadatain ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah salat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang nggak salat, itu ya nanti kita akan lihat ya, Al-Imam Ibn Rajab membahas tentang ini, orang yang tidak melaksanakan salat hukumnya. Itu dipertanyakan, ini Islam atau enggak. Kita misalkan ketemu orang yang baru baru ketemu gitu, baru bertemu, nggak kenal dia dan ini baru ketemu, tiba waktu sholat kita sholat gitu. Terus dia nggak sholat, kita bingung nih orang agamanya apa, pasti bingung gitu ya, ini agamanya apa ya, jangan-jangan dia nggak muslim ya. Tapi kalau dia sholat kita langsung tahu oh dia muslim ya. Kemudian selanjutnya menunaikan zakat. Naam ya, menunaikan zakat ini juga syiar Islam, dan alhamdulillah ya, negeri-negeri kaum muslimin itu terkenal dengan kebaikannya, kedermawanannya, karena mereka beriman terhadap perintah Allah, yaitu untuk berbagi bagi orang yang diberikan kemampuan, kecukupan, kekayaan, untuk sharing ya, untuk berbagi kepada orang lain dengan menunaikan zakat. Ya. Begitu juga haji, tidak diragukan lagi ya, bahwasanya haji ini syiar Islam yang seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini nanti datang atau masuk waktu haji ya, bulan-bulan haji, mereka ingin sekali, yang belum melaksanakannya ingin sekali menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah itu berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Ya. Di bulan Ramadan kaum muslimin itu sangat sudah sangat masyhur ya, dan mungkin tidak ada satu orang Islam pun yang tidak mengetahui akan puasa Ramadan ya. Karena ini merupakan bangunan utama Islam, yaitu syahadatain, salat, zakat, puasa dan berhaji ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala akan menjelaskan ya perincian-perincian yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sebelum kita masuk pada penjelasan beliau ya, karena apa yang akan dijelaskan beliau ya. Yang pertama tentang pendapat para ulama ya, para salaf dan para ulama ya, baik dari ulama ahlul hadis dan juga para fuqaha berkaitan dengan orang yang tidak melaksanakan kewajiban dari rukun Islam ini, baik semuanya atau salah satu darinya. Apakah dia masih disebut Islam atau dia bukan lagi Muslim ya, atau kufur ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang permasalahan iman ya, permasalahan keimanan dan juga amal bagi yang melaksanakan amal atau meninggalkan amal. Ya, nah ini yang dijelaskan beliau, dan terakhir nanti beliau menjelaskan tentang pohon iman dan juga tentang jihad, kenapa tidak dimasukkan di dalam 5 rukun Islam ini. eh Sebelum kita masuk penjelasan beliau ya, kita akan jelaskan nas-nas di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya. Hadis jelas ini hadisnya tentang kewajiban rukun rukun Islam yang 5 ini. Adapun syahadatain itu eh, di dalam surah Al-Imran ya, Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Juga dalam surah Al-An'am Allah berfirman kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidum baini wa bainakum
wa uhiya ilayya hadzal qur'an liundzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Coba kita lihat di dalam surat Al-Imran ya yang kita bacakan tadi ayat ke-18 kalau nggak salah itu. Naam Kang Zai, surat Al-Imran ayat ke-18 ya. Baik, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Naam barakallahu fikum. Ya. Naam Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah yang langsung bersaksi Allah bersaksi tentang kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ya. Yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat pun bersaksi. Malaikat semua menyaksikan tentang tauhid ini ya, tentang keesaan Allah dalam uluhiyahnya ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Kemudian juga wa ulul ilm, para ulama ya, pun bersaksi tentang tauhid ini, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Uh, Dialah Allah yang Maha Aziz dan yang Maha Hakim. Di dalam surat Al-An'am, fadal dibacakan ya ayat ke-19, surat 6 ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bukan itu kayaknya. Artinya, Van, Surat Al-An'am ayat ke-19. Al-An'am surat ke-6. Afwan. Afwan, Ustaz. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, diwahyukan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberi peringatan kepadamu dengan itu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya.
Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa bersama Allah ada bahwa bersama bahwa bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan. Sadaqallahul. Na'am barakallahu fikum. Dan ini di antara makna syahadat la ilaha illallah ya. Eh, Adapun makna syahadat la ilaha illallah itu dalilnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Tapi kita cukupkan dengan satu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah. Katakan ya, Muhammad SAW, siapa yang paling agung persaksiannya, yang paling besar, maka hanya persaksian dari Allah yang paling besar, yang paling agung. Sebagaimana surat Al-Imran tadi yang sudah dibacakan tadi ya, ayat ke berapa? Ayat ke-18 ya. Yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi. Maka persaksian paling agung, persaksian dari Allah, kesaksian akan kebenaran tauhid, kesaksian akan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahidum baini wa bainakum, dan Allah akan menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha menyaksikan segalanya ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, kata Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah itu. Dan engkau ya Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini liungdirakum bihi wa man balag, agar aku memberikan peringatan kepada kalian, kepada manusia yang hidup di zaman Nabi SAW, wa man balag, dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an kepada kita juga alhamdulillah sampai Al-Qur'an ini. Kemudian Allah bertanya ya, a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Nah, ini ya persaksian orang-orang musyrik ya. Apakah kalian bersaksi bahwa ada ilah selain Allah? Ya, ini lawan dari syahadat la ilaha illallah. Mereka meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, adapun kita tidak. Kul, katakan Muhammad SAW, la asyhad, aku tidak bersaksi seperti persaksian kalian. Artinya aku mengingkari dan mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak beriman kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Aku hanya beriman Tuhanku hanya Allah, dan aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dalam hatiku, aku ucapkan dengan lisanku persaksian ini, dan aku amalkan konsekuensinya dalam amalanku, dalam kehidupanku. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, nanti kita akan sebutkan tentang makna makna syahadat la ilaha illallah. Qul, katakan Muhammad SAW, ini makna la ilaha illallah. Ini persaksian la ilaha illallah itu ini maknanya. Innama huwa ilahun. Sesungguhnya dialah saja ilah itu, yaitu huwa di sini Allah. Dialah Allah, ilah Tuhan yang sebenarnya. Wahidun, yang maha esa, artinya tidak ada duanya. Ya. Tidak ada dua, tidak berbilang, tidak memiliki anak, tidak memiliki pendamping, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki. Allah maha maha suci dari segala tersebut ya. Ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala wa taqaddas ya. Wa innani, kemudian persaksian ini di antara rukunnya, wajib juga kita menafikan, berlepas diri. Bariun, aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari persaksian kalian, keyakinan kalian, apa yang kalian sembah, yang kalian lakukan, beribadah kepada selain Allah. Aku berlepas diri, artinya aku mengingkarinya, aku tidak meyakininya, aku mengingkarinya, ya, dan aku meninggalkannya. Ya, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan para nabi, mereka mengajak manusia untuk syahadat la ilaha illallah. Kemudian mereka berlepas diri terhadap peribadahan kepada selain Allah ya. Al-Imam kita sebutkan ya banyak perkataan para ulama ya.
Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala mengatakan bahwasanya ketika menafsirkan makna fa'lam annahu la ilaha illallah ya, dalam surat dalam surat Muhammad ayat ke-19 itu kata beliau rahimallahu taala, kata Imam Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam ya Muhammad, ketahuilah, berilmulah engkau, berilmulah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ma'buda tambagi au tasluhu lahul uluha wa yajuzu laka walil khalqi ibadatu illallah, bahwasanya tidak ada ya yang disembah, yang diibadahi, yang berhak memiliki sifat ketuhanan yang dibolehkan bagimu dan bagi makhluk selainmu untuk beribadah kepadanya, tidak ada. Illallah, kecuali engkau hanya beribadah kepada Allah. Alladhi huwal khaliqul khalqa, yang dia telah menciptakan semua makhluk ini. Wa maliku kulli syai'in, yang menguasai, merajai semua segala sesuatu. Yadinu lahu birrububiyati kullu madunahu. Ya. Yang wajib semua orang beragama, ya, beribadah, beramal hanya baginya saja, mengikhlaskan baginya yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Baqqai rahimallahu taala juga dalam tafsirnya mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman an yakuna ma'budun bihaqqin ghairul malikil azam. Artinya Allah benar-benar menafikan dengan penafian yang sangat agung bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang memiliki hak untuk diibadahi selain Dia, Allah Al-Malik Al-Azam, yang Maha Agung, Maha Raja. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikril al-munjiyati min ahwalis sa'ah, karena ilmu tentang ini, yaitu ilmu tentang la ilaha illallah, keyakinan tentangnya, persaksian tentangnya, dan konsekuensinya, ya, merupakan zikir yang, pengetahuan yang paling agung yang bisa menyelamatkan seseorang ketika dia pada hari kiamat nanti, ya. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafian wa inna ma yakunu nafian idza kana ma'al id'ani wal amali bima yaqtadihi. Dan ilmu itu, kata beliau, akan bermanfaat, dan sesuatu disebut ilmu jika dia bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang bermanfaat itu, ya, kecuali ilmu tersebut dibarengi dengan ketundukan, kepatuhan, dan diamalkan dari konsekuensi ilmu tersebut. Wa ila fahuwa jahlun. Maka kalau enggak diamalin, sama aja dia enggak berilmu. Jadi maksudnya apa? Syahadat la ilaha illallah kan di antara syaratnya, nanti kita sebutkan syaratnya, itu adalah berilmu tentang, dan ilmu tentang syahadat la ilaha illallah tidak bermanfaat kalau orang masih percaya sama dukun, masih bertawakal kepada selain Allah, masih memberikan peribadahannya kepada selain Allah. La yanfa la ilaha illallahnya, tidak bermanfaat, ya. Eh Berkata Al-Imam Ibnu Hubairah, ya, rahimallahu taala, fa idza qulta la ilaha illallah, jika kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah bersaksi, sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah syahadat la ilaha illallah, faqad ishtamala nutquka hadza ala anna ma siwallah laisa biilahin. Maka dari ucapanmu ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wajib engkau menafikan, mengingkari apa-apa yang diibadai manusia selain Allah, atau mengingkari bahwa selain Allah itu bukan Tuhan. Fayalzamuka ifraduhu subhanahu bidzalika wahda, maka wajib konsekuensinya ketika seorang sudah mengucapkan syahadat sampai dia mati, dia harus hanya mengesahkan Allah dalam peribadahannya, ya. Berkata Al-Imam uh, Al-Aiz Ibn Abdissalam rahimallahu taala, kalimatut tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah yang kita bersaksi atasnya, tadullu ala taklifi bil wajib wal haram, menunjukkan di situ ada konsekuensi yang harus dilakukan, yaitu kewajiban dan
melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Idh ma'nahu la ma'buda bihaqqin illallah. Yaitu maknanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wal ibadatu, dan yang disebut ibadah, ya ta'atu ma'a ghayatiz zulli wal khudu'i. Dia adalah ketaatan disertai dengan ketundukan, ya, kehinaan, kepatuhan, kekhusyuan kepada yang diibadahinya, yang ditaatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Eh, Berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, ya, at-tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa ibadatullahi wahdahu la syarikalahu. Dan tauhid, ya, yang diutus Allah kepada rasul-rasulnya, yaitu kalian hanya beribadah kepada Allah yang Maha Esa, tidak mempersekutukannya. Wa huwa makna syahadatin an la ilaha illallah. Inilah makna syahadat la ilaha illallah. Ya, wadzalika yatadammanu tauhid bil qauli wal i'tiqadi wa bil iradati wal qasdi. Maka terkandung di dalam makna syahadat la ilaha illallah ini, kata beliau, engkau meyakini dengan keyakinan dan juga ucapanmu, ya, selain meyakini dia juga mengucapkan la ilaha illallah, ya, persaksiannya ini, dan kita ucapkan syahadat la ilaha illallah ini setiap hari, ya, minimal berapa kali tuh? Kalau sholat itu 5 kali, berarti dalam tasyahud itu 5 kali atau 7 kali, karena sholat yang 4 rakaat itu 8 kali, ya. Sholat 4 rakaat itu kan kita 2 kali tasyahud berarti. Kemudian wabil iradati wal qasdi, dan konsekuensinya yaitu engkau melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah, ya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala, ya. Beliau menjelaskan juga tentang makna kalimat syahadat atau makna la ilaha illallah, ya, di dalam kalimatul ikhlas wa tahqiq wa maknaha. Beliau mengatakan qaulul abdi la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yaqtadi an la ilaha lahu ghairullah. Konsekuensinya wajib dia menafikan tidak ada sesembahan yang dia ibadi kecuali Allah. Wal ilah, dan yang disebut dengan Tuhan itu, ilah itu apa? Huwallazi yuta' wa la yu'sa. Tuhan itu adalah dia yang ditaati, yang tidak didurhakai. Haibatan lahu wa ijlalan, karena mengagungkannya, membesarkannya, ya, memuliakannya. Kemudian mahabbatan, dan juga mencintainya. Wa khaufan, dan takut kepadanya. Wa rojaan, dan berharap hanya kepadanya. Itu disebut ilah. Ya, orang-orang itu kan coba lihat orang-orang yang menyembah berhala itu, ya. Mereka sangat mengagungkan berhalanya. Mereka itu benar-benar menaruhnya juga, mensucikannya. Pokoknya dibuat hari-harinya dan seterusnya. Mereka agungkan itu. Terus mereka sangat mencintainya, ya. Dan mereka sangat berharap kepadanya itu. Dan takut celaka, gitu. Kualat bahasa itu, ya. Kualat kalau menyelisihi atau apa apa namanya tidak memperdulikannya, ya. Maka seharusnya ini kan dia berikan kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulan alaihi, dan juga yang Tuhan itu wajib tempat tawakalnya, tempat tawakal semua makhluk. Wa su'alan minhu wa du'aan lahu, dan juga Tuhan itu adalah tempat seseorang meminta, tempat pasrah, tempat memohon, ya, tempat kita meminta di mana? Ya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita pasrah, tempat kita bertawakal, tempat kita mengadukan semua semua kebutuhan kita, ya, kesulitan kita, dan hanya Dia yang mampu memenuhi kebutuhan itu, Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ibadah, tempat berdoa. Wala yasluhu dzalika kulluhu illallah, kata Imam Ibnu Rajab, dan tidak berhak, ya, memiliki hak ketuhanan seperti itu semua kecuali hanya Allah yang memiliki hak tersebut. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur, ya, allati hiya min khasaisil ilahiyah. Barang siapa, ya, yang mempersekutui Allah, dia menjadikan sekutu, ya, ke, menjadikan sekutu bagi Allah dengan makhluk, siapapun makhluk itu, dia berikan
peribadahannya, kecintaannya, khaufnya tadi, tawakalnya kepada selain Allah, harapannya dan yang lainnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, yang padahal ini adalah kekhususan milik Allah, ya. Apabila dia berikan kepada selain Allah, baik sepenuhnya atau sebagiannya atau sebagian kecil darinya, karena dalika qadhan fi ikhlasihi fi qaulihi la ilaha illallah. Itu sudah mengotori, memberikan cacat kepada kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, ya. Wa naqsan fi tauhidihi, dan mengurangi tauhidnya. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasbi ma fihi min dalika, dan ini disebut dengan dia memberikan ubudiyah makhluk itu sesuai dengan takaran itunya tadi. Wa hada kullu min furu'i syirki, ya, itu semua adalah bagian dari kesyirikan, ya. Naam, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang makna la ilaha illallah. Al-Imam bin Bas, ya, Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan makna syahadati an yashhada bilisanihi wa biqalbihi annahu la ma'budah haqqun illallah. Yashhadu bilisanihi wa yu'minu biqalbihi annahu la ilaha illallah. Makna syahadat, syahadat itu artinya dia menyaksikan dengan lisannya, yang bersaksi dengan lisannya dan dengan hatinya. Jadi nggak cuma lisan, harus hati juga, ya. Karena orang munafik dengan lisannya beriman kepada Allah, tapi hatinya ternyata tidak. Dan juga dengan hatinya dia yakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Annahu la ma'budu bihaqqin, la ma'budu haqqun illallah. Yashhadu bilisanihi wa yu'minu biqalbihi annahu la ilaha illallah, ya. Kemudian beliau mengatakan la ma'budu haqqun illallah. Annama abadahu nasu min dunillahi min asnamin au amwatin au ashjarin au ahjarin au malaikatin au ghairihim kulluhu batil. Yakni engkau meyakini dengan hatimu, dengan keyakinan yang kuat tentunya engkau ucapkan dengan lisanmu, bahwa semua yang diibadahi manusia selain Allah, baik mereka beribadah kepada patung-patung berhala atau kepada mayit-mayit yang ada di kuburan, ya, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan, atau mereka menyembah kepada para malaikat atau yang lainnya, semua itu adalah batil, semua itu adalah tuhan-tuhan palsu atau tempat peribadahan yang palsu, ya, yang batil, yang batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang disembah selain Allah semua itu adalah kebatilan. Dan inilah kata beliau, hada makna syahadati an la ilaha illallah. Inilah makna syahadat la ilaha illallah. An tashhada an ilmin wa yaqinin wa sidqin. Engkau benar-benar bersaksi dengan keilmuanmu, dengan keyakinanmu, dengan kejujuranmu, annahu la ma'budah haqqun illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diberikan peribadahan kecuali hanya engkau berikan kepada Allah, untuk Allah, ya, kepada Allah. Wa anna ma abadahun nas min dunillahi kulluhu batil, dan apa yang disembah manusia selain Allah semua itu adalah kebatilan, ya. Ini adalah makna syahadat la ilaha illallah. Dan syahadat la ilaha illallah ini, Bapak Ibu sekalian, harus kita yakini, kita pegang sampai kita meninggal dunia, ya. Jangan pernah dilepas keyakinan akan syahadat la ilaha illallah ini. Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, ya, beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah ini. Beliau sebutkan eh, ada pada zikir setelah sholat. Jadi kita kalau selesai sholat itu kan berzikir. Dan di antara zikir setelah sholat itu ada tahlil. Ada tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah. Nah, di sana ada tiga tahlil. Dan tiga tahlil itu adalah makna la ilaha illallah, kata beliau. Jadi siapa yang memahami makna ini, dia dia baca kan setiap hari zikir setelah sholat itu kan, kita selesai sholat baca zikir itu. Kalau kita baca, sungguh sebenarnya kita itu sedang memperbarui tajdid, yang memperbarui tentang
keimanan kita, apa keyakinan kita dan juga eh, makna dari la ilaha illallah. Apa tiga tahlil yang dibaca setelah sholat itu? Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini jelas, ini makna la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini ada nafi dan isbat ya. Kemudian ada nafi dan isbatnya ditakkid lagi, ditekan lagi dengan wahdahu la syarikalah. La ilaha itu adalah nafi, menafikan Tuhan selain Allah. Ilallah itu isbat, menetapkan hanya Allah yang kita sembah. Wahdahu mentakkidkan tentang keesaan Allah, hanya Dia ilah yang berhak disembah. La syarikalah mentakkidkan lagi bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, mentakkidkan nafi, ya, wahdahu mentakkidkan isbat, la syarikalah mentakkidkan nafinya. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala barahinut tauhid. Ini adalah bukti keesaan Allah. Kenapa kita hanya menyembah Allah? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Kenapa yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah? Karena lahul mulku, semua kerajaan miliknya. Walahul hamdu, semua pujian miliknya. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang bisa melakukan apa saja, yang memiliki segalanya, yang maharaja, dialah yang berhak untuk dijadikan Tuhan dan dialah yang berhak memiliki sifat ketuhanannya. Kemudian setelah itu tahlil yang kedua. La ilaha illallah, ya, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, lahu nikmatu lahul fadlu lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahu sanaul hasan. Lahun nikmah, miliknya semua kenikmatan. Walahul fadlu wa lahu sanaul hasan. Miliknya semua keutamaan dan miliknya semua puji-pujian yang baik. Ya, ini juga barahin tauhid. Kemudian tahlil yang ketiga la ilaha illallah, apa? La ilaha illallah, eh, walau karihal kafirun itu, yaitu walau karihal kafirun. La ilaha illallah, lahul mulku apa, lahu nimatu wal fadlu sana wal hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir, mukhlishina lahuddin, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan hanya baginya amalan agama ini. Artinya benar-benar ikhlas dalam beragama walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir akan membencinya ya. Inilah tiga tahlil yang kita baca ya di setelah setiap selesai sholat, yaitu adalah bacaan zikir dan doa Nabi SAW selesai sholat yang selalu kita baca itu. Maka tiga dari zikir ini adalah makna dari la ilaha illallah ya. Nah, kemudian ya, eh, adapun makna Muhammadan Rasulullah, ya. Syahadat Muhammadan Rasulullah, mungkin kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah ya. Secara umum ya para ulama menyebutkan bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah, kita beriman tentang apa yang diberitakan Rasulullah SAW ya, baik Al-Quran atau Sunnah yang disampaikan beliau. Ya, kita beriman bima akhbara bihi, apa yang dikabarkan oleh beliau, kemudian membenarkannya ya, kemudian mencintainya, juga mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali apa yang dicontohkannya atau disyariatkan Allah SWT eh, apa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, Kang Zai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan hidayah taufik kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita ya, memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya
Nasallallahu salam wal afiyah wa an yuslihana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, naam. Fadal. Fadal Kang Kausar ya. Naam, tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam izin bertanya, warahmatullahi Pak Ustadz. wabarakatuh. Di surat, saya lupa lagi. Itu ada yang artinya aku aku menyembah dan aku akan disembah. Itu maksudnya gimana, Pak Ustadz? Kan kita tuh menyembah Allah. Kadang-kadang kita tuh nggak percaya dengan keberadaan Allah. Nah, kita itu kan diawasi oleh Allah. Allah itu memelihara kita semua, perbuatan buruk dan perbuatan baik. Nah, itu kadang-kadang orang itu ada yang tidak percaya seperti itu. Kita kalau menemukan seperti itu bagaimana, Pak Saja? Naam. Di antara asas utama ya, asas utama orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu adalah beriman kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah beriman tentang Allah itu ada ya, Allah itu wujud ya, Allah itu ada. Dan Allah memberitahukan akan keberadaannya atau maksudnya Allah menyebutkan tentang zatnya yang maha ada dengan Al-Quran ya, eh, melalui para nabi dan rasul, juga dengan fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita. Fitrahnya manusia itu semua mengakui akan zat adanya zat pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah mengambil persaksian ya di dalam Al-Quran akan keberadaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh dibacakan ya, Kang apa Kang Kausar ya, suratnya surat Al-A'raf itu. Atau yang bertanya Bu siapa, Bu Yurniati ya, boleh dibaca itu di surat Al-A'raf 6 Kang, ayat 172 kalau nggak salah. Nah, boleh dibacakan surat 7 ayat 172.
Enggak, wa id akhadha rabbuka. Surat 172. Nah, 172. Nah, ana bacain aja ya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah ya, mengeluarkan eh, anak cucu Adam itu dari sulbinya. Maksudnya Allah mengambil perjanjian ya dari anak cucu Adam. Kita manusia ini, ruh-ruh kita ini dulu mengambil perjanjian ya. Sebelum dimasukkan, ditiupkan ke perut rahim ibunya itu ya. Allah ambil persaksian dulu. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Semua ruh-ruh itu mengakui, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Di sini kata para ulama jelas ya, fitrahnya, fitrah itu sesuatu yang sudah Allah ciptakan di dalam jiwa manusia, meyakini akan adanya pencipta mereka. Manusia itu nggak mungkin mengingkari itu, kecuali yang rusak, dia rusak fitrahnya ya dengan hawa nafsunya ditambah ada godaan syaitan tadi. Jadi secara fitrah manusia itu semuanya mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, adanya pencipta. Siapapun yang mengingkari itu dia berdusta dan sudah mengingkari hatinya, lubuk hatinya, isi hati yang paling dalam ya. Eh, dan persaksian itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lupa akan persaksian itu. Padahal dia pernah terjadi ya. Kenapa? Allah ingin menguji, Allah ingin menguji saja. Apakah kau mengimani persaksian itu atau enggak? Sebagaimana dulu waktu kita di rahim ibu kita 9 bulan, itu kita lupa. Ya, kita lupa itu. Makanya Allah ingatkan lagi untuk berbakti kepada orang tua kita ya, karena orang tua kita hamalat su hamalat su hamlan ya, telah menghamil ya, maksudnya telah hamil membawa bayi itu dengan berat, dengan susah payah ya. Allah ingatkan kita untuk berbakti sama orang tua karena dia telah mengandungmu. Tapi kita lupa itu 9 bulan di perut ibu. Jangankan 9 bulan di rahim ya. Kita balita aja 1 tahun 2 tahun itu udah lupa. Padahal itu pernah terjadi. Dan kita yakin betul bahwa kita pernah di sana. Makanya kita sayang sama ibu kita perhatian ya dan seterusnya lah ya. Karena kita pernah dikandungnya ya. Walaupun kita lupa dengan hal itu ya, nggak pernah kita alami yang mengalami ibu kita. Nah sama ruh kita dulu pernah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa Allah Rabb kita, dan itu sudah Allah ambil perjanjiannya, dan fitrah manusia semuanya seperti itu. Makanya generasi Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutus Nabi Nuh alaihissalam, semuanya itu fitrahnya bertauhid, semuanya menyembah Allah, semuanya beriman kepada Allah. Ya. Jadi nggak mungkin manusia itu mengingkari fitrahnya. Tapi dia rusak dengan hawa nafsunya,
dan juga syaitan yang menyesatkannya ya. Dan makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, eh, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah hidayah bagi orang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama ya. Allah juga berfirman ya innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib dalam surah Al-Mulk. Orang yang takut kepada Allah yang gaib baginya, yang dia nggak melihat ya, yang dia tidak mendengarnya, tidak melihat dan tidak merasakan ya Allah gaib ya. Tapi dia ada. Allah juga berfirman menguji orang-orang mukmin yang sedang berhaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu biaidikum wa rimahukum. Wahai orang beriman, pasti Allah akan uji kalian dengan hewan buruan yang akan kalian mudah tangkap dengan tangan kalian atau dengan alat-alat panah kalian atau tombak kalian ya. Untuk apa Allah uji? Jadi jamaah haji itu kan ketika dia pakai ihram dilarang, di antara larangan haji itu kan berburu. Tapi ketika mereka sedang haji, Allah sengaja jadikan banyak hewan buruan, bahkan mereka mudah nangkapnya pakai tangan pun dapat. Apa kata Allah? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa saja yang takut kepada Allah yang gaib. Ya. Jadi Allah ingin menguji saja. Apakah dia takut kepada Allah yang tidak melihatnya, yang gaib. Makanya orang-orang yang muraqabatullah merasa diawasi Allah dan takut kepada Allah yang tidak dia lihat tapi dia yakin Allah melihatnya. Ini kan derajatnya sampai derajat ihsan yang pernah kita bahas pada sebelumnya. Jadi itu ya apa saudaraku yang dirahmati Allah, eh, inilah dia keutamaan beriman kepada Allah yang gaib tersebut ya, maksudnya yang tidak kita lihat atau yang tidak kita rasakan ya, tetapi dia ada. Naam, dengan iman seyakin-yakinnya tidak ada keraguan sedikit pun dia Allah Subhanahu wa taala maha maha ada. Naam barakallahu fikum, mungkin itu ya. Wallahu taala alam. Iya, Ustaz. Iya, kalau Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Eh, Masih ada waktu Ustadz untuk tanya jawab? Eh, Terakhir mungkin ya. Terakhir. Kang. Biasanya ini Umu Nah. Amar nih yang bertanya. Tapi belum raise hand juga nih. Di kolom chat belum ada juga yang bertanya Ustadz. Kita cukupkan nggak apa, karena udah mau maghrib ya di sini. Baik, tafadhol Ustadz, mungkin untuk penutupnya Ustadz dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ustadz. Tafadhol. Nah, barakallahu fikum jamaah sekalian ya, semoga Allah eh, memudahkan semua urusan kita dan semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah memudahkan urusan kita untuk nanti ya pertemuan berikutnya. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa an yazidana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi